Siang Pak David, pada hari ini saya akan presentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisa Penerapan Big Data pada E-commerce Management menggunakan algoritma Decision Tree dengan dosen pembimbing saya yaitu Pak Jansen Wirtang. Latar belakang dari penelitian saya itu, e-commerce merupakan suatu konsep baru sebagai proses perdagangan elektronik pada era digital saat ini. E-commerce juga menjadikan suatu tempat jual beli barang yang populer di kalangan generasi milenial saat ini dan pada era digital saat ini. E-commerce itu menggunakan big data yang digunakan sebagai alat untuk mengembangkan e-commerce tersebut. Karena pada e-commerce tersebut banyak data yang sangat besar seperti nama, nomor, nomor telepon pengguna, email pengguna, data diri pengguna dan sebagainya. Membuat visualisasi data e-commerce dengan decision tree. Rumusan masalah yang rumusan masalah pada penelitian saya yaitu bagaimana hasil visualisasi data pada data yang rentan mengalami kebocoran. Yang kedua itu bagaimana cara agar decision tree mencegah terjadinya kebocoran data. Yang ketiga itu bagaimana cara agar algoritma decision tree dapat meningkatkan kemampuan user dalam menggunakan e-commerce. Tujuan dari rumusan masalah tersebut itu, yang pertama, memvisualisasikan data yang rentan terhadap kebocoran. Yang kedua, mengimplementasikan decision tree untuk mencegah terjadinya kebocoran pada data. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan user dalam penggunaan e-commerce. Selanjutnya dari rumusan dan tujuan tersebut, mendapatkan manfaat penelitian. Manfaat penelitiannya itu mendapatkan informasi data yang berpotensi mengalami kebocoran. Yang kedua itu memperkuat keamanan data e-commerce. Yang ketiga itu membantu user dalam menggunakan e-commerce. Algoritma yang saya pakai yaitu Decision Tree. Decision Tree itu merupakan salah satu algoritma klasifikasi. Decision Tree itu juga bertujuan prediksi data yang rentan bocor pada e-commerce yang lebih spesifik yang saya pilih yaitu Tokopedia. Decision Tree juga memvisualisasikan data yang rentan bocor sehingga mencegah terjadinya kebocoran pada data tersebut. Penelitian terdahulu yang pertama itu sama peneliti Chong Victor pada tahun 2021 dengan judul Towards the Customer Intention to Use QR Codes in Mobile Payment dengan tujuan penelitian itu bertujuan untuk apa motivasi pelanggan dalam menggunakan metode pembayaran baru. Hasil penelitiannya itu hasil penelitiannya itu pelanggan mengadopsi pembayaran QR code ditingkatkan oleh manfaat yang dirasakan dan norma subjektif. Selanjutnya itu penelitian kedua itu Bapak Halim Deren K. Tegalung dan Bapak Tegalung dan Bapak Samuel Tegalung. Judul penelitian itu Towards Data Sharing Economy on Internet of Things atau IoT Semantic for Telemetry Data. Tujuan penelitian data itu bertujuan untuk interoperabilitas antar perangkat IoT yang mengimplementasikan standar. Hasil penelitian itu, hasil penelitian ini perangkat IoT secara virtual sebagai penghasil data yang menyediakan format data tertentu yang harus dipertimbangkan dalam penyusunannya. Nah, penelitian ketiga itu Hio Stefan pada tahun 2019 dengan judul Cryptanalysis of the Manual Authentication and Key Agreement Protocol with Smart Cards for Wireless Communication. Tujuan untuk memberikan keamanan logistik e-commerce. Hasil penelitiannya itu hasil menunjukkan bahwa algoritma RSA berbasis teknologi memiliki keamanan yang lebih tinggi dan tidak lebih mudah untuk mencegah antara kedua teknologi. Penelitian yang ketiga itu Painuli Saksi pada tahun 2021 dengan judul Proceeding of the Sixth International Conference on Communication and Electronic System. Tujuan untuk membahas big data, isu, tantangan, serta berbagai alat big data. Hasilnya menunjukkan dengan big data menghasilkan hasil bisnis yang baik, mengeksplorasi dan mengembangkan model analitik baru. Penelitian kelima itu dari Pak Jansen pada tahun 2022 dengan judul Analysis and Design of Web-Based Information System for Church Congregation Case Study Church BNKP Warta, bertujuan untuk membuat sistem aplikasi berbasis web dengan tujuan membangun sistem pelayanan yang dapat menjangkau jemaah sehingga jemaah dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Hasilnya dengan pembuatan website tersebut dapat mengumpulkan data jemaat dan dengan menggunakan website tersebut dapat membaca, mengupdate, serta menghapus data jemaat. Selanjutnya, engine yang saya pakai yaitu RStudio. RStudio itu merupakan engine untuk membuat data visualisasi. RStudio itu juga menggunakan algoritma decision tree untuk melakukan visualisasi data. RStudio itu dirilis pertama kali pada tahun 2010. Data ini merupakan data pengguna user e-commerce yang ada di Indonesia. Berbagai e-commerce yang ada di Indonesia pada tahun 2017. Objek penelitian saya itu gambar objek penelitian saya itu melakukan pengamatan terhadap pengguna e-commerce yang ada di Indonesia. Pengamatannya itu berupa mulai cara transaksinya, keamanan data pengguna pada suatu e-commerce tersebut, dan bagaimana logistik pengantar dan penyiapan barang e-commerce tersebut. Pengumpulan data sampling yang saya lakukan itu kuantitatif melakukan penyebaran kuesioner, certified sampling menggunakan e-commerce Tokopedia, dan certified samplingnya itu terhadap mahasiswa UMN juga. Teknik analisa data yang saya lakukan yaitu DM yang dimana business understanding itu memahami bisnis e-commerce bisnis pasar e-commerce.
Data understanding itu melakukan identifikasi masalah pada data e-commerce tersebut. Data preparation itu memperbaiki masalah yang ada pada memperbaiki masalah yang ada pada data. Data modeling itu melakukan suatu prediktif dengan bertujuan untuk mengembangkan data sehingga menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Data evaluasi itu melakukan evaluasi dari hasil prediksi pada data modeling. Data deployment itu merupakan tahap akhir yang dimana itu bertujuan untuk melakukan prediksi data yang terakhir dan melakukan hasil visualisasi data yang terakhir. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.